Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah forum yang mulia, yaitu forum Talabul Ilm, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin sepenuh hati kita bahwa belajar ilmu agama, mendengarkan wahyu dari Allah dan mendalaminya adalah amalan soleh yang sangat mulia. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah akan dijadikan mengerti tentang ilmu agama. Lihat bagaimana Allah mengaitkan antara kecintaannya kepada seorang hamba dengan ilmu yang dimiliki oleh hamba tersebut. Nabi tidak mengatakan orang yang dicintai Allah diberikan harta. Nabi tidak mengatakan orang yang dicintai Allah akan diluaskan rezekinya. Orang yang dicintai Allah akan diberikan dunia ini dan itu, tidak. Tapi kata Nabi, yang dicintai oleh Allah adalah yang berilmu. Dan maksud dari ilmu di sini kata para ulama adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menumbuhkan amal, yang menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan ini adalah tujuan dari sebuah kehidupan, yaitu yang berkaitan dengan husnul khatimah. Setiap orang meyakini bahwa dia bakal mati, dia akan wafat. Ada seorang salaf yang mengatakan tidak ada sebuah keyakinan yang pasti, yang sangat mirip dengan keraguan daripada kematian. Tidak ada keyakinan yang pasti yang sangat mirip dengan keraguan daripada kematian. Apa maksudnya? Setiap orang ketika dia ditanya apakah yakin bakal mati, apa jawabannya? Pasti dia mati. Tapi perilakunya seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Betul tidak? Jadi ini sesuatu yang pasti, tapi dengan perilaku orang-orang seakan-akan dia ragu dengan hal tersebut. Ini yang dimaksudkan oleh salaf tadi yang mengatakan hal tersebut. Sehingga dalam Al-Quran sangat banyak ayatnya, dan kita gak membutuhkan banyak dalil untuk meyakini bahwa kematian itu pasti datang. Akan tapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Ya, sehingga gak mungkin ada orang yang merasa aman dari kematian. Setiap orang mati. Ya, kita yakin hal tersebut dan kita melihat saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, anak kita bahkan wafat di sekitaran kita. Ya, apalagi di masa-masa sekarang, ya kita tahu kita melewati 2 tahun belakangan ini sangat banyak orang yang wafat dari keluarga kita, dari tetangga-tetangga kita, bahkan teman-teman kita juga banyak yang wafat pada 2 tahun terakhir ini. Sehingga seharusnya ini menjadikan kita lebih yakin lagi dan berbuah amal soleh dalam keseharian kita. Husnul khatimah adalah satu perkara yang membuat orang-orang soleh itu khawatir. Orang-orang yang soleh mereka khawatir nanti di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan buruk. Sehingga gak ada orang yang bisa menjamin bahwa saat wafat, dia wafat dalam keadaan baik. Gak ada yang bisa menjamin. Jangankan kita, ya, yang amal solehnya sedikit, kemudian yang sedikit ini kita gak tahu bakal diterima atau enggak. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka adalah orang yang paling khawatir amal soleh mereka itu nggak diterima.
Sehingga ada seorang tabi'in, murid dari para sahabat, mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu lebih dari 30 orang sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebutkanlah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan seluruhnya takut diri mereka termasuk dari orang munafik. Bayangkan. Kita yakin bahwa sahabat-sahabat Nabi ini umat Nabi Muhammad yang paling afdal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Seluruh sahabat, kata Allah, pasti masuk surga. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini sepenuh hati bahwa seluruh sahabat Nabi pasti masuk surga. Tapi dalam kondisi seperti ini, mereka khawatir bahwa amal soleh mereka nggak diterima. Bayangkan, sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang sudah pasti masuk surga, Umar bin Khattab sudah pasti masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan pada saat mereka masih hidup, masih berjalan di atas tanah, kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Disebutkan nama-nama sahabat-sahabat Nabi, Nabi mengatakan bahwa mereka di surga. Bayangkan, kalau kita digituin sama Nabi SAW, dalam kondisi kita masih hidup, dipastikan bakal masuk surga, apa yang kita lakukan? Kita nggak bakal hadir kajian, kita nggak bakalan sholat, betul? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa orang yang berhak untuk diberikan kabar gembira surga. Sehingga dalam kondisi mereka pasti masuk surga, Umar bin Khattab mengatakan, lawadittu anni ub'atsu kafafan la liya wala alayya. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah, nanti ketika aku dibangkitkan dalam kondisi impas, nggak ada amal soleh dan nggak ada dosa. Bayangkan, ini Umar bin Khattab pasti masuk surga, tapi dia merasa bahwa dengan apa yang dia lakukan sekarang dia masih khawatir. Dia udah nggak berharap bukan nggak berharap, maksudnya itu bentuk dari kekhawatiran Umar bin Khattab bahwa dia dibangkitkan dalam keadaan impas, nggak diazab, nggak masuk surga juga nggak apa-apa, yang penting dia selamat. Sehingga bagaimana dengan kita? Ya, maka ini adalah potret dari Umar bin Khattab yang menjadikan kita seharusnya bermuhasabah. Kita menghitung bagaimana amalan kita, apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan husnul khatimah atau tidak. Ya, sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, dalam kondisi beliau sakit parah, beliau takut bahwa dia akan mati dalam keadaan buruk, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menangis. Dia menangis terisak-isak. Sampai kemudian ditanya, "Masya'nu, kenapa engkau menangis seperti ini?" Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan." Aku khawatir di Lauhul Mahfuz tertulis bahwa aku adalah orang yang masuk neraka. Dan kita yakin bahwa setiap orang tempatnya di akhirat kelak sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan di surga, si fulan di neraka, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir tapi yang perlu diperhatikan adalah dituliskan berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah. Banyak orang salah paham dalam memahami konsep ini. Ketika ketika dalam banyak hadis, ya, disebutkan bahwa seorang itu tempatnya di surga atau di neraka sudah dipastikan, maka sebagian orang salah paham. Dikira dia dipaksa sama Allah untuk masuk neraka. Paham maksudnya, ya? Itu kesalahpahaman sebagian orang. Maka kita katakan bahwa ketika Allah menentukan si fulan di surga, si fulan di neraka, itu bukan berdasarkan paksaan, tapi berdasarkan ilmu Allah yang maha sempurna. Ilmu Allah sangat sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu si fulan sudah ikut kajian, ngedengerin khutbah Jumat setiap Jumat, tapi nggak pernah mau berubah. Si fulan sudah mendapatkan nasihat berkali-kali, tapi nggak mau juga berubah. Allah Subhanahu wa taala maha tahu, sehingga dia pantas untuk masuk neraka. Karena Allah maha adil, Allah nggak mungkin berbuat zalim. Paham maksudnya? Sama seperti orang yang menjadi guru selama belasan tahun dengan murid-murid yang sama. Seorang guru mengajar murid-murid yang sama selama belasan tahun. Di tahun ke-12, ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA diajar sama guru yang sama. Ketika kelas 3 SMA, si guru ini mengatakan, tahun depan yang ranking 1 si fulan, yang ranking 2 si fulan.
Si fulan bakal sering telat masuk kelasnya nanti. Padahal belum kejadian. Kemudian berselang waktu 1 tahun, ternyata apa yang dikatakan sama guru ini benar. Kita katakan kenapa gurunya bisa bicara benar? Padahal cuma tebak. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Ngajar orang-orang yang sama selama 11 tahun. Ini tahun ke-12. Jadi wajar dia tahu. Paham ya? Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lebih mulia lagi. Allah tahu si fulan bakal dapat teguran dari orang tuanya. Si fulan bakal dapat teguran dari istrinya. Si fulan bakal dapat ceramah yang membicarakan tentang dosa yang dia lakukan. Tapi dia nggak juga berubah, sehingga dia pantas untuk masuk neraka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang nggak mungkin menjadikan Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Dan kita juga tahu, meyakini, merasakan bahwa nggak ada paksaan ketika kita melakukan amal soleh. Betul tidak? Antum sekarang hadir kajian, apa ada yang ngancem? Ditodong pakai pistol di kepala antum, harus ikut kajian. Kalau nggak, karena antum masuk surga. Nggak ada. Kita hadir kajian, hadir. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita. Ketika ada orang yang malas, nggak mau ikut kajian, ya malas. Dia mau sholat di masjid, sholat di masjid. Ya nggak sholat di masjid, nggak sholat di masjid. Berkehendak. Ya, sehingga manusia itu punya kehendak. Sehingga maksudnya adalah bahwa Sufyan Ats-Tsauri khawatir, menangis, takut namanya tercantum dalam daftar nama-nama dari penghuni neraka. Ya, sehingga kekhawatiran ini ya tumbuh dari iman, tumbuh dari ketakwaan seseorang, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga husnul khatimah ya itu menentukan kebahagiaan seseorang di akhirat kelak. Husnul khatimah menentukan kebahagiaan seseorang di akhirat kelak. Ada sebuah perkataan dari sebagian ulama yang bunyinya adalah man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat berdasarkan keadaan dia mati. Paham ya? Jadi ada 3 keadaan. Ketika dia hidup di dunia, pada saat dia wafat, sama pada saat dia dibangkitkan. Ada 3 keadaan. Dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Punya kebiasaan tertentu dalam kehidupan dia akan mati dalam kondisi itu. Ketika dia mati dalam kondisi tersebut, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dengan keadaan dia mati. Lihat, ini hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda bahwa setiap hamba akan dibangkitkan di hari kiamat kelak sesuai dengan keadaan dia mati. Kalau pada saat dia mati keadaannya baik, husnul khatimah, lagi sholat dia meninggal, lagi baca Al-Quran dia meninggal, lagi sujud dia meninggal, lagi di masjid dia meninggal. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah semoga kematian kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi sebagian orang enggak. Ketika dia main musik, dia meninggal. Dia lagi minum khamr, dia meninggal. Karena itu kebiasaannya. Orang yang kehidupannya terjadwal untuk kebaikan dan ketaatan, jadi bakal mati dalam kondisi seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallah qabda ruhi 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Ini hadis paling menakutkan ketika ana mau pergi ke suatu tempat. Dan insya Allah mungkin antum bakal takut juga setelah mendengar hadis ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan di suatu tempat, maka Allah akan jadikan orang ini berhajat untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi antum kalau berhajat untuk pergi ke suatu tempat, hati-hati.
Dalam hadis ini secara tegas Allah mengatakan kalau Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan jadikan orang ini memiliki hajat untuk pergi ke tempat tersebut. Hati-hati kalau kita mau ke tempat yang banyak orang bermaksiat di sana. Bisa jadi Allah mau cabut nyawa kita di tempat tersebut. Hati-hati ketika kita mau ke tempat maksiat, kita ke tempat teman-teman yang ghibah, yang suka ngomongin orang, yang suka melakukan dosa-dosa dan maksiat, hati-hati pergi ke tempat tersebut. Sehingga maksudnya adalah bahwa ketika seseorang terjadwal untuk melakukan ketaatan setiap harinya, terjadwal untuk melakukan kebaikan setiap harinya, maka dia akan mati dalam kondisi seperti itu. Itu pasti. Ya belum lama ada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu wafat. Talibul ilm ini, penuntut ilmu ini, dia tugasnya yang membacakan kitab kepada syekh. Jadi kalau di Saudi, di negeri-negeri Arab, kalau ada kajian kitab, itu ada seorang, salah satu dari murid itu membaca kitab kemudian dijelasin sama syekh. Jadi kalau misalnya kitab yang dibahas adalah kitab Bulughul Maram misalnya, kitab-kitab hadis, disebutkan hadisnya sama si murid ini, kemudian sama syekhnya dijelaskan. Disebutkan lagi hadisnya, dijelaskan sama syekhnya, terus begitu. Nah, ada talibul ilm, seorang murid yang dia tugasnya adalah membaca buku kepada syekh. Karena itu tugas dia dan itu jadi aktivitas dia sehari-hari, akhirnya dia kalau di rumah itu menyiapkan, dia baca dulu materi yang akan dia baca nanti supaya bacaannya bagus, supaya bacaannya itu baik, nggak ada salah-salah. Subhanallah, kisahnya adalah ini istrinya yang cerita. Besok pagi habis subuh dia ada kegiatan kajian sama syekh dan dia yang jadi pembaca seperti biasa. Sebelum tidur dia bacain bukunya ke istrinya. Dibacain, maksudnya biar latihan dia baca di hadapan orang banyak. Baca berlembar-lembar, dibaca bukunya, kemudian tidur, ternyata nggak bangun lagi. Alhamdulillah dia punya kegiatan yang terjadwal di atas ketaatan. Coba bayangkan kalau dia paginya ada konser misalnya, main musik, gimana? Dia mati dalam keadaan ingin melakukan maksiat. Sehingga maksudnya adalah bahwa seseorang akan dicabut nyawanya sama Allah sesuai dengan keadaan dan kebiasaan dia ketika di dunia. Allah, hati-hati. Jangan pernah meremehkan dosa. Sehingga sebab terbesar dari husnul khatimah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti dapat husnul khatimah. Dia punya jadwal setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Dia punya jadwal target menghafalkan Al-Quran. Setiap hari 3 ayat. Setiap hari 3 ayat. Hari ini 3 ayat, besok 3 ayat, selanjutnya 3 ayat. Terus membaca Al-Quran. Atau dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran 1 halaman setiap hari. Ketika itu konsisten dilakukan, maka bisa dipastikan dia akan mati di hari di mana dia baca Al-Quran. Betul tidak? Otomatis, karena memang jadwalnya dia baca Quran tiap hari. Dan sebaliknya, ada orang yang bermaksiat setiap hari. Atau profesinya berdosa. Makan duit haram, menzolimi orang. Terus itu dilakukan dalam kesehariannya. Atau memang mata pencahariannya adalah sesuatu yang haram misalnya. Mungkinkah dia berharap kemudian dia mati dalam keadaan sholat? Nggak mungkin, mustahil. Makanya ada seorang yang suka memandikan jenazah di Saudi. Ya, dia terkenal ya, suka tampil di TV, kemudian menceritakan tentang keadaan orang-orang yang wafat. Di antaranya dibilang ada perempuan wafat dalam kondisi tangan kanannya di atas kepala, tangan kirinya seperti ini, tolak pinggang, tangan kirinya, tangan kanannya di atas kepala. Dicoba untuk diikat gitu ya, diperbaiki kondisinya, kemudian tangannya diturunin dan nggak bisa. Kaku seperti itu. Akhirnya dikuburkan dalam kondisi begitu. Nanya ke keluarganya, nanya ke orang-orang yang dekat sama perempuan ini, kenapa kok begitu? Ternyata subhanallah, perempuan ini setiap ada acara nikahan, ada musik, pasti joget. Setiap ada acara yang dia bisa joget, dia joget. Akhirnya dia mati dalam kondisi tangannya seakan-akan dia joget. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang ridho mati dalam keadaan seperti itu?
insya Allah orang yang mengatakan bahwa musik itu halal, dia nggak mau mati kayak begitu, betul nggak? Sebagian orang bilang, Ustadz, musik ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tayyib, ada yang bilang boleh, kita ambil pendapat yang boleh. Ente mati dalam keadaan main musik, mau? Langsung dia berubah pendapatnya jadi haram. Betul nggak? Gak ada yang ridho ya akhi. Ya kita nggak mau menjelek-jelekkan orang yang masih berkecimpung dalam maksiat, ya kita nggak mau. Tapi maksudnya adalah bahwa ini teguran buat kita semua. Ya, dan masalah kematian ini masalah yang paling menakutkan, Makanya Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Orang yang selalu ingat mati, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang ingat mati nggak mungkin berbuat zalim sama orang lain, mustahil. Khawatir dia takut. Ada hari kebangkitan, ada azab kubur, ada azab neraka, dia takut. Nggak bakal berbuat zalim. Ketika jual beli, orang yang paling jujur adalah orang yang mengingat kematian. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, ketika mendengar tentang neraka, tentang surga, takut hatinya, tapi biasa aja. Tapi ketika mengantar jenazah, menguburkan mayit, dia nangis terisak-isak. Sampai sahabat-sahabatnya bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau ketika kita bicara tentang surga, tentang neraka, engkau nggak nangis? Tapi ketika datang ke kuburan nangis?" Kata Utsman, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Allahu Akbar. Ini akhirat ini bukan sembarang tempat. Ya ikhwan, di dunia kita cuma begitu-begitu aja. Kita punya tempat kita tinggal, kita kerja, kita ibadah, cuma di situ-situ aja. Nggak seru, kehidupan di dunia itu nggak seru. Yang seru di mana? Wah, di akhirat seru banget. Ada kuburan, hidup di kuburan puluhan ribu tahun. Kita nggak tahu kiamat kapan. Mungkin tahun 3000, tahun 30.000, tahun 3 juta, kita nggak tahu. Hidup di kuburan ribuan tahun, atau mungkin lebih dari itu. Setelah kuburan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar satu hari bagaikan 50.000 tahun. Kemudian diadili oleh Allah, ada sidang pengadilan, ditimbang amal solehnya sama amal buruknya. Kemudian dibagikan catatan-catatan amal soleh yang udah dia perbuat. Ada yang nerimanya pakai tangan kanan, ada yang nerimanya pakai tangan kiri. Kemudian lewat kontorah, lewat sirat, lewat jembatan yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Luar biasa panjang perjalanan. Utsman bin Affan mengatakan Nabi SAW bersabda bahwa kuburan ini yang paling pertama. Kemudian kata Nabi, "Faman naja, fama ba'dahu aisar." Barang siapa yang berhasil di kuburan, maka setelahnya akan sangat mudah. Ya. Dan barang siapa yang celaka di kuburan, maka setelahnya akan lebih sulit. La ilaha illallah. Sehingga itu yang menjadikan Utsman bin Affan menangis ketika dia melihat kuburan. Sehingga maksudnya adalah bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berpikir tentang apa yang akan dia dapat setelah dia mati. Kita sering nih berbicara tentang, ketika kita berbicara tentang finansial, tentang keuangan, selalu dikatakan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas, itu yang menabung, yang berinvestasi, yang memikirkan masa tuanya. Masih muda dia gigih kerja, teman-temannya pada main, dia kerja. Teman-temannya pada melakukan maksiat, hura-hura, hiburan, liburan, dan lain sebagainya, tapi dia enggak. Dia gigih untuk bekerja supaya mengamankan masa depannya. Sebagian anak muda berkeinginan untuk pensiun pada umur 40 tahun. Setelah 40 tahun dia nggak mau kerja lagi karena tabungan investasinya sudah mencukupi. Selalu dikatakan bahwa orang-orang yang berinvestasi untuk masa tuanya adalah orang-orang yang cerdas, betul tidak? Ya akhi barakallahu fiik. Orang yang lebih cerdas dari itu adalah orang yang berpikir tentang kebaikan setelah dia wafat. Ini masa tua nih kita nggak tahu, bisa jadi kita mati besok, selesai, nggak ada lagi masa tua. Dan masa tua cuma berapa tahun? Dihitung dari umur 50 misalnya, ya udah tinggal 10 tahun lagi berangkat. Betul nggak?
Atau mungkin 70 tahun, 20 tahun, selesai. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Siapa orang yang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'daha isti'dadan, dan orang yang paling baik dalam menyiapkan apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga ini investasi yang menjadikan seseorang dikatakan cerdas. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah adalah orang yang paling cerdas. Beliau melakukan amal-amal soleh yang bermanfaat baginya setelah dia wafat, dan doa amal solehnya terus mengalir, pahalanya terus mengalir dalam kondisi dia di bawah tanah. Utsman bin Affan umurnya berapa? Sekitar 80-90 tahun ketika dia di dunia. Tapi umur beliau ketika di dalam kubur berapa tahun? 1400 tahun. Bayangkan, orang yang cerdas yang memikirkan nasibnya ketika dia hidup 1400 tahun, bukan memikirkan kehidupan 10 tahun, 15 tahun. Dan itu nggak pasti. Sehingga kalau kita datang ke Madinah, ya, di jalan besar, ya, ring road paling pertama yang ada di sekitaran Masjid Nabawi, itu ada gedung tinggi dipakai untuk perhotelan dan pertokoan. Ada pelang ditulis bahwa ini adalah milik siapa? Utsman bin Affan. Ya, punya gedung di Madinah atas nama Utsman bin Affan. Utsman nggak tahu sekarang udah jadi gedung dipakai buat perhotelan, dan semua uangnya buat siapa? Buat kaum muslimin, jadi wakaf. Lihat betapa cerdasnya Utsman. Dalam kondisi dia di dalam tanah, nggak bisa beramal, tapi pahalanya terus bertambah selama ribuan tahun. Apa yang sekarang kita udah perbuat supaya kita bisa mendapatkan pahala setelah kita wafat? Apa yang kita perbuat? Ini harus jadi sesuatu yang kita pikirkan betul-betul ini. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam wafat, maka seluruh amalnya terputus. Kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu. Sedekah jariyah yang terus mengalir manfaatnya, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang saleh. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini yang kemudian menjadikan husnul khatimah itu sangat penting untuk kita pikirkan, sangat penting untuk kita selalu renungi bersama. Ya, karena itu adalah nasib kita di akhirat kelak. Sehingga itu yang pertama, yang seseorang yang ingin mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kematian. Kemudian, ya, jadi bertakwa adalah yang pertama, yang kedua adalah mengingat kematian, kemudian yang ketiga adalah senantiasa ikhlas dalam beramal. Senantiasa ikhlas dalam beramal. Ini faktor yang paling penting agar kita mendapatkan husnul khatimah. Orang yang jujur, dia bakal dapat apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, adalah zat yang maha adil. Allah maha bijaksana, Allah maha baik. Allah adalah asyakur, yang maha berterima kasih. Maksud dari maha berterima kasih adalah orang yang melakukan amal soleh sedikit, Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar daripada amalan yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW untuk masuk Islam. Dia masuk Islam, bersyahadat, kemudian tidak berselang waktu lama, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk ikut serta dalam berjihad. Ada panggilan jihad. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum wardhahum ikut serta dalam berjihad. Dan di antara yang ikut berjihad adalah orang Arab Badui yang baru saja masuk Islam. Dia ikut berperang. Perang pun berkecamuk, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika dimenangkan oleh kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian Nabi SAW membagikan harta rampasan perang tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Di antara orang yang mendapatkan hak untuk mendapatkan harta rampasan perang adalah orang Arab Badui yang baru saja masuk Islam. Diberikan oleh salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Ini adalah bagianmu
dari harta rampasan perang yang kita dapatkan. Kemudian orang ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan harta tersebut dengan mengatakan, wahai Rasulullah, apa ini? Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Oh belum? Kita lanjutkan kisahnya. Orang ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, apa ini? Kata Nabi SAW, itu adalah bagianmu dari harta rampasan perang yang kita dapatkan. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan untuk ini aku masuk Islam. Bukan untuk ini aku masuk Islam. Dan kita tahu ya bahwa harta rampasan perang halal atau haram? Halal, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang membagikannya siapa? Rasulullah SAW. Pasti boleh, nggak masalah. Tapi dia punya satu visi, dia punya satu keinginan yang lebih besar daripada sekedar harta rampasan perang. Dia bilang, aku masuk Islam bukan untuk ini. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang ini, kemudian untuk apa engkau masuk Islam? Maka orang ini mengatakan, aku masuk Islam agar aku pergi berperang, aku berjihad di jalan Allah, kemudian ada orang yang memanah dan masuk ke dalam tenggorokanku bagian sini. Untuk ini aku masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur, maka Allah akan memberikan apa yang engkau inginkan. Tidak berselang lama, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang kembali melawan orang-orang kafir. Peperangan yang kedua pun terjadi. Dan di antara yang ikut dalam peperangan tersebut adalah orang Arab Badui yang baru saja masuk Islam dan pernah ikut berperang di peperangan yang pertama. Ikut berperang, kaum muslimin kembali menang. Setelah itu Nabi SAW ketika selesai berperang mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, coba cari si fulan yang baru saja masuk Islam. Dicari orang Arab Badui ini. Dicari sama Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian ternyata ditemukan orang Arab Badui ini tergeletak dalam kondisi sudah mati dan ada anak panah yang menancap persis di tempat yang dia tunjuk. Maka Nabi SAW melihat fenomena tersebut, mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, Sadaqallah fasadaqahullah. Orang ini jujur kepada Allah, maka Allah jujur kepadanya. Dia mau masuk surga, dikasih sama Allah masuk surga. Dalam hatinya jujur, dia pengen masuk surga. Ada orang yang berusaha meninggalkan sesuatu yang haram. Dia tahu, ini harta yang dia dapatkan selama ini haram. Jelas, dia tahu. Dia tinggalkan karena jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat, dia mau surga, mau diperbaiki kehidupannya. Apa yang dia harapkan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, in tasduqillah yasduqka. Jika engkau jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jujur kepadamu. Orang ini jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang dia inginkan. Sehingga maksudnya adalah bahwa orang ini mendapatkan husnul khatimah. Sebabnya apa? Kejujuran dia kepada Allah, keikhlasan yang ada dalam hatinya yang menjadikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Udah masuk waktu? Tafadhal. Baik. Sehingga ya, orang yang jujur, orang yang ikhlas dalam beramal, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia akan mendapatkan harapan-harapan dia kepada Allah. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat dia jujur kepada Allah. Ya. Dan banyak orang yang melakukan amal soleh gak jujur. Jadi gak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana keikhlasan adalah sebab agar seseorang mendapatkan husnul khatimah, maka sebaliknya orang yang tidak ikhlas dalam beramal adalah sebab dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat yang mulia, beliau bercerita, suatu ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian di peperangan tersebut ada seorang muslim, sahabat Nabi, yang sangat piawai dalam berperang. Kata Sahal bin Sa'ad, ma taraka syadzatan wala fadzah illa taba'aha.
ketika ada kesempatan untuk maju ke kawanan musuh, maka dia pasti maju. Sangat hebat dalam berjihad. Sehingga ketika matahari terbenam dan peperangan dihentikan, ya, dan ini adalah kebiasaan dari peperangan orang-orang zaman dahulu. Ketika matahari terbenam, maka break dulu peperangannya, sehingga orang-orang kafir pergi ke perkemahan orang-orang kafir dan kaum muslimin pergi ke perkemahan mereka. Di perkemahan kaum muslimin, seluruh sahabat-sahabat Nabi memuji orang yang pemberani tersebut, sehingga mereka mengatakan ma ajra'a misla ma ajra'a fulan. Tidak ada yang lebih pemberani di antara kita kecuali si fulan. Semuanya memuji, menyanjung orang ini. Nabi SAW mendengar sanjungan kepada orang tersebut. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang itu innahu min ahlin nar. Dia adalah termasuk dari penghuni neraka. Maka seorang sahabat mengatakan, ayyuna min ahlil jannah in kana hadha min ahlin nar. Wahai Rasul, siapa di antara kita yang masuk surga kalau orang seperti ini masuk neraka? Sehingga sahabat-sahabat kaget ya ketika Nabi SAW memvonis orang itu bahwa dia pasti masuk neraka. Kemudian peperangan pun berlanjut di keesokan harinya. Ketika peperangan berlanjut, ya ada seorang sahabat yang mengatakan la attabi'annah, aku akan mengikuti gerak-gerik orang tersebut. Dia penasaran kenapa orang ini masuk neraka. Sehingga di tengah-tengah peperangan, ya orang itu terus dengan kepiawaiannya dalam menggunakan pedang dan dalam berperang, dia terus membunuh dan melawan orang-orang kafir, sampai akhirnya kata sahabat yang menceritakan ini, hatta jurih, dia pun terluka parah sehingga dia terjatuh. Dia merasa kesakitan dengan luka yang ada di tubuhnya, sehingga dia mengambil pedangnya, kemudian gagang pedangnya diletakkan di atas tanah, dan bagian ujung dari pedang tersebut yang tajam diletakkan di bagian atas. Dia pun menusukkan pedang tersebut di antara kedua dadanya. Dia mati dalam kondisi bunuh diri. Dan para ulama semuanya sepakat bahwa bunuh diri husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Sehingga sahabat ini yang menyaksikan hal tersebut, setelah selesai peperangan, dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maksudnya ternyata Nabi SAW tahu apa yang akan terjadi. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kau lihat? Maka orang ini bercerita apa yang dia saksikan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang sangat mengerikan. Sebuah hadis yang sangat mengerikan. Kata Nabi SAW, inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa innahu lamin ahlin nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka. A'udzubillahi min dzalik. Sehingga dia beramal untuk siapa? Untuk manusia. Dia berani di medan perang untuk siapa? Untuk manusia. Ada orang yang gila pujian, ada orang yang gila jabatan, gila harta, sehingga dia gak peduli. Amal soleh dijadikan bahan untuk mendapatkan hal-hal duniawi tadi. Ya, pujian manusia gak ada manfaatnya sama sekali buat kita, gak memasukkan kita surga, tidak menghindari diri kita dari neraka. Begitu juga celaan manusia, sama sekali tidak memberikan kecelakaan, mudarat sama sekali kepada diri kita. Sehingga orang ini yang ternyata pemberani dan dipuji oleh para sahabat. Lihat, yang muji bukan sembarang orang. Yang memuji itu Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat Nabi yang memuji orang ini. Tapi ternyata pujian-pujian orang-orang itu gak bermanfaat sama sekali. Sebabnya apa? Karena dia beramal dengan amalan penghuni surga, tapi tujuannya untuk manusia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau untuk dunia misalnya. Dan ini terjadi ya di banyak amal soleh. Di banyak amal soleh ada orang yang berdakwah untuk dunia, ada orang yang melakukan sholat untuk dunia, ada orang yang bertaubat untuk dunia. Dan betapa banyaknya orang yang bertaubat untuk dunia. Betul tidak? Ada orang yang terlilit hutang di bank karena riba, kemudian keluarganya jadi ribut, jadi kacau.
Hubungannya sama istri berantakan. Sebabnya apa? Riba. Bisnisnya hancur. Karena apa? Karena riba. Akhirnya sekarang dia tobat. Kenapa tobat? Anak kalau dagang pakai pinjaman bank, subhanallah semuanya rusak. Bisnis anak hancur. Akhirnya anak tinggalkan itu semua, pinjaman bank. Untuk apa? Supaya bisnisnya maju. Ini untuk Allah atau untuk dunia? Untuk dunia jelas. Dia tobat meninggalkan riba karena efeknya ke harta dia. Efeknya ke dunia dia. Dia nggak ridha, dunianya hancur, dunianya hilang, sehingga dia meninggalkan riba. Untuk siapa? Untuk dunia dan bukan untuk Allah. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di antara syarat taubat adalah ikhlas. Beliau menyebutkan ikhlas secara spesifik. Padahal ikhlas itu syarat bukan cuma di taubat. Syarat di seluruh amal itu harus ikhlas agar diterima. Tapi ketika menyebutkan syarat-syarat taubat, para ulama biasanya menyebutkan 3 syarat. Seseorang meninggalkan dosa, menyesal, dan berjanji untuk gak mengulangi lagi. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, tambah lagi 1. Apa? Ikhlas. Kita katakan kepada Imam Qurtubi, wahai Imam Qurtubi, bukankah keikhlasan itu berlaku untuk seluruh amalan, bukan cuma taubat? Kata Imam Al-Qurtubi, betapa banyak manusia yang bertaubat karena dia menginginkan harta. Beliau mengatakan redaksi seperti ini, syuhan limali, karena dia memiliki rasa pelit yang luar biasa, ingin memiliki harta, sehingga dia bertaubat. Makanya harus kita sebutkan bahwa orang yang bertaubat harus ikhlas. Sehingga maksudnya adalah bahwa orang ini sangat pemberani. Dia melakukan jihad, dan jihad adalah sebaik-baiknya amal soleh, dan itu dilakukan bersama siapa? Bersama Rasulullah SAW. Tapi ternyata itu tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Sehingga ini adalah hadis yang sangat menjadikan hati kita ini khawatir dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, kita melakukan amal soleh ternyata belum tentu diterima. Ya, dan ini ajang untuk muhasabah, agar kita terus membersihkan hati kita agar ikhlas. Kita hanya menginginkan Allah, kita hanya menginginkan pujian Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah yang bermanfaat dan celaan dari Allah yang memberikan mudarat kepada kita. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna madhi zain wa dhammi syain." Sesungguhnya pujianku ini bermanfaat dan celaanku memberikan mudarat. Maksudnya dia adalah ahli syair yang hebat dalam berbicara. Jadi orang-orang takut sama orang ini. Ya, kalau dia membuat syair tentang pujian kepada seseorang, maka orang biasanya senang dengan pujian dia. Tapi kalau dia membuat syair mencela orang lain, menjelek-jelekan orang lain, maka orang itu merasa takut dan telah mendapatkan mudarat karena apa yang dia ucapkan. Maka ini yang diucapkan oleh orang tersebut. Inna madhi zain wa dhammi syain. Sesungguhnya pujianku ini baik dan celaanku ini buruk. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, Dzakallah, sesungguhnya yang engkau katakan, sifat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Sehingga manusia pujiannya gak melebihi dari mulut yang dia miliki. Ya gak bakal memberikan kita apa-apa. Sehingga jangan sampai kemudian seseorang itu berharap kepada manusia dengan amal soleh yang dia lakukan. Ya, kemudian lanjutan hadisnya adalah kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar fima yabdu linnas wa innahu lamin ahli jannah. Dan ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka padahal dia adalah penghuni surga. Apa maksudnya? Melakukan amalan-amalan penghuni neraka tapi dia masuk surga. Maksudnya adalah bahwa ketika kita melihat seseorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan pernah terbesit di pikiran kita untuk meremehkan orang tersebut. Kita nasihati, kita tegur baik-baik, tapi jangan sampai kita mencelanya, merendahkannya, atau memandang remeh orang tersebut. Jangan. Umar bin Khattab dulu adalah musuh Islam. Umar bin Khattab sangat keras kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tapi ketika beliau masuk Islam, beliau menjadi orang terbaik setelah Abu Bakar. Bayangkan, ya, miliaran manusia dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, gak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar kecuali Umar bin Khattab kecuali Abu Bakar. Orang kedua yang paling afdal. Padahal sebelumnya memusuhi Islam.
Sehingga jangan pernah kita merasa kita paling hebat, kita orang soleh, kita rajin ke masjid, kita dekat sama orang-orang baik, sehingga kita lebih dari si fulan dan si fulan yang suka bermaksiat dan berdosa. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Justru ini akan menghancurkan seseorang dengan amal solehnya. Nabi SAW mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang menghancurkan diri seseorang. Di antaranya adalah an ya'jabal mar'u bi nafsihi, ketika seorang berbangga dengan dirinya. Jangan pernah berbangga. Kita melihat orang yang berbuat dosa dan maksiat, timbulkan rasa rahmat dalam hati kita, sehingga kita memandangnya dengan pandangan rahmat. Kita kesian, kita pengen dia selamat, bukan kita malah mencaci dan mencelanya. Karena kita nggak tahu, sebagaimana dalam hadis yang sedang kita jelaskan, bahwa Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang melakukan amalan penghuni neraka, tapi dia adalah penghuni surga. Karena pada saat ini dia melakukan amalan penghuni neraka, tapi besok dia bertaubat, kemudian dia mendapatkan hidayah dan keadaannya lebih baik daripada kita, sehingga dia menjadi penghuni surga. Sehingga maksudnya adalah bahwa keikhlasan dalam beramal sangat menentukan nasib seseorang di akhir hayatnya kelak. Ya, sehingga lihat ya bagaimana orang yang hebat dalam berjihad, karena dia nggak ikhlas, dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala keadaannya setelah ketika dia wafat. Ditunjukkan sama Allah bahwa dia selama ini enggak ikhlas. Ditunjukkan sama Allah bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayatnya. Wal iyadzu billah. Kemudian kiat yang terakhir agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bukan karena bimbingan dan rahmat Allah, kita nggak bakal hadir di masjid ini untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita bukan orang Islam. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak mungkin melakukan satu saja dari amalan-amalan soleh. Nabi SAW, dan beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, mendapatkan wahyu, amal-amalnya pasti benar. Tapi Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih, tidak ada salah satu dari kalian, gak ada satu pun yang masuk surga karena amalannya, gak ada. Maksudnya kita gak bisa membayar surga dengan amal yang kita lakukan, ini gak mungkin. Surga itu jauh lebih mahal daripada sholat yang kita lakukan. Surga lebih mahal daripada sedekah yang kita kasih ke orang cuman 2.000 perak, 50.000 perak, 1 juta, 2 juta. Itu bukan harga surga. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa amal soleh kita ini hebat, memasukkan kita ke surga. Kata Nabi, gak ada satupun di antara kalian. Dan Nabi ngomong ke siapa ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang yang hebat luar biasa dalam beramal. Kata Nabi, kalian gak ada yang masuk surga karena amal kalian. Kemudian kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Wala ana, begitu juga aku masuk surga bukan karena amalku. Kemudian kata Nabi, illa annallahu yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlih. Ya, illa annahu yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlih. Akan tapi Allah memberikan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Allah baik sama kita sehingga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Allah baik sama kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Itu sebab kenapa seseorang itu masuk surga, sehingga surga enggak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah, kita minta sama Allah, memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kita minta kepada Allah agar hati kita selalu diteguhkan di atas agama. Kita minta kepada Allah agar hati kita selalu ditetapkan di atas istiqamah, di atas kebaikan. Jangan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Nabi SAW, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah, kemudian juga Ummu Salamah, ya, istri-istri Nabi ini bercerita bahwa doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadikan doa ini sebagai doa yang selalu ada di lisan kita. Sujud baca doa ini, sebelum salam kita baca doa ini, di tempat-tempat berdoa kita baca doa ini. Bayangkan dari seluruh doa yang banyak yang Nabi SAW ajarkan, ternyata yang paling sering diucapkan sama Nabi SAW doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang sudah hafal dibaca,
Yang belum hafal, cari doanya kemudian dibaca setiap hari. Kalau Nabi SAW banyak berdoa dengan doa ini, maka kita lebih membutuhkan untuk memperbanyak doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW padahal Nabi mendapatkan wahyu, dijamin surga. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Beliau adalah orang yang mengetuk pintu surga ketika dalam surga belum ada siapapun. Akan tapi beliau senantiasa berdoa dengan doa ini yang isinya adalah permohonan kepada Allah agar seseorang itu dikokohkan kakinya, dikuatkan hatinya agar terus beriman dan berada di atas jalan yang benar. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau bertanya? Atau kita langsung sholat? Tafadhal. Sebagian ulama yang menjelaskan tentang hadis ini mengatakan bahwa dia termasuk dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ya, sehingga dia ketika melakukan amal soleh, dia hebat dalam berperang, itu dia berpura-pura dalam melakukannya. Seperti itu. Ya, silakan. Kiamat. Wallahu a'lam ya. Yang jelas orang yang wafat itu dia hidup di kehidupan yang berbeda. Tayyib, sehingga sehingga kematian pada hakikatnya itu bukanlah kematian, tapi perpindahan antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Ya, jadi fasenya adalah yang pertama kehidupan dunia, kemudian kehidupan barzakh atau kehidupan kubur, yang ketiga baru kehidupan akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Di antara keduanya disebut barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Maksudnya yang membatasi antara dunia dan akhirat. Sehingga kehidupannya betul-betul berbeda, 100% berbeda. Ya nggak bisa dibayangkan. Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat itu hal-hal yang gaib. Kita nggak bisa membayangkannya, kita nggak bisa tahu kecuali jika ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskannya. Sehingga yang kita dapatkan adalah Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang mendapati hari kiamat. Orang yang mendapati hari kiamat. Sehingga itu maksudnya adalah orang-orang yang masih hidup. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah wafat terlebih dahulu itu nggak sama keadaannya dengan orang-orang yang masih hidup pada saat kiamat. Bisa difahami ya? Sehingga wallahu alam, ya, ini yang bisa Anda jelaskan kurang lebih. Wallahu alam. Akan tapi tentu ya disebutkan di banyak hadis, kemudian di ayat-ayat Al-Quran juga bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala. Ya, dengan tiupan itu kemudian orang-orang yang sudah wafat di dalam kuburnya, mereka semua bangkit dari kuburnya. Ya, itu yang akan terjadi kepada orang-orang yang sudah wafat nanti. Dan ada beberapa tiupan sangkakala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ya, tiupan pertama itu tiupan yang akan mematikan semua orang. Tiupan yang kedua yang akan membangkitkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud dengan Allah itu menghendaki kebaikan pada kita? Maka ada kalanya Allah juga menjaga kita dari maksiat. Kalau kita mau melakukan maksiat atau dosa yang lain, Allah menjaga dengan halangan-halangan lain. Iya, bisa jadi. Ya, dan itu buah dari ketakwaan seseorang ya. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf digoda oleh wanita, ya, dan nggak ada orang di rumahnya, kemudian ditutup semua pintu dan jendela sama wanita ini. Wanita ini adalah wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan di negeri tersebut, dan Nabi Yusuf bukan orang situ. Dia adalah orang yang
datang dari negeri yang sangat jauh dan gak ada yang kenal sama Nabi Yusuf, sehingga keadaan Nabi Yusuf pada saat itu ya sangat memungkinkan seseorang itu untuk terjatuh dalam dosa. Bayangkan wanita cantik, berkedudukan, Nabi Yusuf gak dikenal sama siapapun. Jadi kalau ternyata terjadi, gak ada yang akan mencela Nabi Yusuf. Gak kenal siapa-siapa di situ. Dia gak merasa malu karena itu tempat kelahirannya, gak merasa malu karena orang-orang dikenal sama dia. Ya, dalam kondisi seperti ini, si wanita yang meminta berzina dengan Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusufnya. Lihat bagaimana keadaan yang betul-betul menjadikan seseorang, kalau kita yang jadi Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Mungkin kejadian. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Allah jaga, ya. Allah jadikan Nabi Yusuf berpaling dari dosa tersebut. Di akhir ayatnya kata Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Lihat, buah dari keikhlasan dalam beramal adalah menjadikan dia kuat dalam posisi fitnah. Ini fitnah sangat besar di hadapannya, tapi dia kuat untuk tidak terjerumus. Sebabnya apa? Amal soleh yang ikhlas yang dia lakukan. Ya, sehingga ya amal soleh itu akan menjaga seseorang dari dosa-dosa. Mungkin kita kadang ya terkadang orang keadaannya nggak kayak Nabi Yusuf, tapi terjerumus pada zina. Tayyib. Maka itu disebabkan karena keburukan yang terus dilakukan sama orang ini sampai akhirnya hatinya sebetulnya udah gak ada hasrat untuk melakukan dosa, tapi dia tetap berdosa. Dan ini seburuk-buruknya manusia, mendapatkan azab yang lebih pedih daripada orang yang memiliki kesempatan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan salasun, ada 3 orang tidak masuk surga, ya. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan rahmatnya, maksudnya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada 3 orang ini. Yang pertama adalah malikun kadzab, seorang raja yang berdusta. Dia nggak perlu berdusta, betul nggak? Raja kalau mau sesuatu perlu berdusta nggak? Nggak perlu, dia raja, dia punya segala macam, dia punya negeri. Kenapa harus berdusta? Sehingga nggak ada dorongan yang menjadikan dia harus berdusta, sehingga azabnya lebih pedih. Kemudian yang kedua, ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin apa yang mau disombongin? Ketika dia sombong, azabnya lebih parah lagi daripada orang kaya yang sombong. Karena nggak ada sesuatu yang dia bisa sombongkan. Ya, dorongan untuk sombong tuh nggak ada, tapi dia masih sombong. Dan kemudian yang ketiga kata Nabi, usyaimit zanin, orang tua yang berzina. Kalau yang berzina anak muda, mungkin kita kasih uzur, nih masih muda, dia belum nikah dan seterusnya. Tapi udah tua, umur 70, 80 tahun zina, kata Allah azabnya lebih pedih daripada anak muda yang berzina. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwa zina yang dilakukan oleh orang tua ini bukan karena syahwat yang ada di dirinya, tapi karena dirinya itu udah menjadi buruk karena kebiasaan hidupnya berdosa sehingga hatinya mati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan syahwat yang dilakukan oleh seseorang itu akan mematikan hati seseorang sampai akhirnya dia tidak lagi menikmati syahwat, tapi dia nggak bisa melepaskan syahwat tersebut. Faham antum? Orang yang berzina biasanya karena apa? Karena syahwat. Tapi kalau dia teruskan syahwat tersebut, dia akan mendapatkan satu fase dia melakukannya terus padahal dia nggak ada dorongan karena keburukan yang ada di hatinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga maksudnya adalah bahwa seseorang yang melakukan amal soleh, ya rajin beribadah, berusaha untuk ikhlas, itu akan menjadikan dia terhalang untuk melakukan dosa dan keburukan. Dan sebaliknya, kalau orang nggak peduli, dosa dilakukan, maksiat dilakukan terus, itu akan menjadikan dia lemah imannya, sehingga apapun fitnah yang ada di hadapannya dia lakukan, apapun dosa dan maksiat di hadapannya dia lakukan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Ada lagi mau bertanya? Ayat seolah
surga dan apa yang telah dipersiapkan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Betul, di sebuah ayat dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga ya dengan karena amalan yang kalian lakukan. Sehingga para ulama mengatakan amal soleh itu sebab untuk masuk surga, tapi dia bukan harga untuk masuk surga. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan gak ada orang yang masuk surga karena amalnya, maksudnya adalah bahwa dia gak bisa membayar surga dengan amal solehnya. Gak ada orang yang pantas masuk surga dengan amal soleh yang dia lakukan. Amal soleh kita ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Ya buktinya adalah kita beramal soleh berapa tahun, berapa lama? Paling cuman kita masa muda kita nggak ada amal solehnya, betul nggak? Mungkin di awal kita waktu udah tua baru rajin ke masjid, baru rajin baca Quran. Mungkin 2 tahun, 3 tahun kita baru beramal soleh, betul nggak? Maksudnya sangat sedikit sekali. Ya waktu kita sadar beramal soleh itu sedikit. Kalau dibandingkan dengan surga, masuk surga selama-lamanya, bayangkan. Bukan 60 tahun, 70 tahun, selama-lamanya. Ribuan tahun, jutaan tahun selama-lamanya. Dan kenikmatannya luar biasa. Kerajaan, sungai, bidadari, melihat wajah Allah, nikmat-nikmat yang luar biasa. Itu gak bisa ditukar sama amal soleh kita. Itu maksud bahwa gak ada orang masuk surga karena amalnya. Akan tapi tetap amal soleh itu yang menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah yang kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Sehingga amal soleh itu sebab untuk masuk surga dan bukan harga yang kita bayarkan untuk masuk surga. Seperti itu. Tafadhal, silakan Mi. Masalah ini saya mengenai surat Tabarak dan apakah benar itu apa? Artinya kalau seorang membaca surat Tabarak di malam hari, kalau misalkan meninggal, Allah akan jaga dari ada beberapa benar. Iya, ada dalam sebuah hadis ya, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya tentang kesahihannya. Nabi SAW mengatakan hiyal mani'ah hiyal munjiyah. Sesungguhnya al-mulk adalah mani'ah yang menghalangi wal munjiyah, dan dia akan yang menyelamatkan seseorang. Ya sehingga berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa surat al-mulk itu bisa menghalangi seseorang dari azab kubur. Ya jelas maksudnya bukan cuma membaca surat al-mulk, tapi dia membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan dari al-mulk tersebut. Ya dan kita tahu al-mulk isinya luar biasa. Ya, penjelasan tentang bagaimana seseorang itu harus beramal soleh ya, dengan ikhlas, dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isinya juga ada perintah untuk mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Al-muhim intinya adalah bahwa para ulama yang mensahihkan hadis tersebut ya menyebutkan bahwa orang yang membaca, memahami kandungannya dan mengamalkan isi dari surat Al-Mulk itu akan menyelamatkannya dari azab kubur. Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.